Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih. Semoga kita semua menjalani hidup yang berkelimpahan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan iman bahwa Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami. Kami selalu berjalan di bawah kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan masuk dalam saat teduh malam hari untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan berikanlah kami keteguhan hati dan kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan. Bapa, kami berdoa memohon mukjizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan dari semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kekuatan yang baru. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan berat di dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Adakanlah perbuatan-perbuatan ajaib dalam diri setiap anak-anak-Mu yang percaya, agar nama-Mu saja yang dimuliakan melalui setiap kelepasan yang terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan mungkin di beberapa tempat, seperti tempat saya, sudah diadakan perlombaan-perlombaan atau pawai untuk memperingati hari kemerdekaan itu. Kemerdekaan adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap individu. Kita belajar dari sejarah negeri kita, betapa pahit dan menderitanya apabila hidup dalam perbudakan. Untuk memperoleh kemerdekaan negara kita, betapa banyaknya pengorbanan darah dan nyawa yang telah diberikan oleh para pahlawan. Belum lagi, para veteran perang yang mengalami cacat permanen akibat perjuangan membebaskan Indonesia dari perbudakan. Kemerdekaan adalah suatu hal yang diperoleh dengan harga mahal. Kemerdekaan yang kita miliki saat ini bukan hanya kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia, melainkan juga kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 15, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Dahulu kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh banyak hal saat kita masih hidup dalam dosa. Dan setiap perbudakan pasti menimbulkan ketakutan. Salah satu contohnya, apabila seseorang diperbudak oleh hutang, ia akan hidup dalam ketakutan bilakah ia tidak dapat membayar hutang-hutangnya dan para penagih hutang akan mengejarnya. Contoh lainnya adalah orang yang diperbudak oleh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ia hidup dalam ketakutan untuk menghadapi realita kehidupan yang berat, sehingga melarikan dirinya ke dalam dunia semu berupa minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sekali lagi, semua perbudakan pasti menimbulkan ketakutan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat Alkitab yang kita baca, bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita telah menerima kemerdekaan dari perbudakan apapun.
karena harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi diperhamba oleh apapun, kecuali apabila kita mengizinkan hal itu menjadi tuan atas kita. Beberapa hal yang bisa menjadi tuan atas kita, meskipun kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, adalah yang pertama yaitu uang atau materialisme. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah hal yang paling banyak memperbudak manusia. Tidak ada kata cukup dalam mencari dan memiliki uang, kecuali apabila pikiran kita telah diubahkan di dalam Kristus. Sehingga uang bukanlah merupakan yang paling penting di dalam hidup kita, melainkan yang paling penting adalah kerajaan sorga. Yang kedua yaitu kebiasaan buruk. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berbeda halnya dengan perbudakan uang atau materialisme yang terlihat dengan nyata, perbudakan kebiasaan buruk merupakan hal yang lebih tersembunyi. Bahkan terkadang, orang yang diperbudak pun tidak menyadarinya. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti melihat tontonan atau bacaan yang immoral, kecanduan makanan atau minuman tertentu, atau kecanduan untuk bermain game, judi, dan lain sebagainya, lebih sulit untuk diakui atau dihilangkan. Kebiasaan buruk adalah seperti belenggu yang mengikat dengan kuat karena telah diberi makan beberapa waktu lamanya. Dibutuhkan kasih karunia Kristus yang bisa melepaskan kita dari semua perbudakan akibat kebiasaan buruk di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang baru saja kita bahas dalam renungan firman Tuhan malam ini hanyalah sebagian kecil dari perbudakan yang bisa membelenggu kita, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa menjalani kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Allah adalah terang, dan apabila kita terus berjalan bersama Allah di dalam terang, maka Allah akan menyingkapkan kepada kita tentang hal-hal yang memperbudak kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan kasih karunia Allah akan membebaskan kita dari hal-hal tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kehidupan rohani kita, sehingga kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang memberkati dan melindungi kami, malam ini sungguh kami bersyukur masih bisa menerima berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi terang di dalam hidup kami dan menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Malam ini saat kami beristirahat, kami memohon Engkau memulihkan kesehatan tubuh kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Berkatilah kami juga dengan perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang jahat yang bisa menyentuh kami. Lindungilah juga keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi, dimanapun juga mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami membawa bangsa Indonesia dalam kasih dan doa-doa kami. Kami memohon belas kasihan dan perlindungan-Mu bagi Indonesia. Kami memohon Engkau menjauhkan bencana alam dan segala kejahatan dari negeri kami. Berikanlah kesejahteraan, keamanan, persatuan dan kesatuan di Indonesia. Berkatilah rakyat Indonesia dengan rasa toleransi dan kemanusiaan yang tinggi, terlepas dari agama, suku, ras apapun yang ada di Indonesia. Biarlah kasih mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.